Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita bersama yakni Al-Ustaz Ahmad Bari serta rekan saya yakni Ustaz Lukmanur Hakim beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam ketaatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita baca tadi yakni kitab Safinatun Najah masalah syarat sah sholat. Untuk masalah ini, masalah sholat ini di samping ada rukun-rukunnya, ternyata juga ada syarat sahnya, ada syarat sah sholat. Maka sholat itu tidak bisa dibangun, tidak bisa didirikan tanpa kita mendahulukan yang namanya syarat-syaratnya. Sama halnya kita ingin kerja pada suatu perusahaan, kita tidak bisa langsung mengajukan diri kepada personalianya ataupun kepada segenap pengurus dari PT yang akan kita maksud tanpa kita mendahulukan beberapa syarat-syaratnya. Sebagaimana biasa ijazah, juga surat lamaran kerja, surat macam-macam pokoknya ya syarat-syarat untuk kita masuk bekerja, melamar suatu pekerjaan. Nah, maka syarat-syarat sudah kita penuhi, sudah terkumpul, sudah lengkap, barulah kemudian kita mengajukan diri ya untuk diterima pada suatu perusahaan. Begitupun juga yang sama halnya dengan ibadah. Dalam hal ini ibadah sholat. Sebelum kita masuk pada hukum sholat, sebelum kita masuk pada lingkup sholat, maka ada syarat-syarat yang harus kita dahulukan. Meskipun kita sudah berpakaian rapi, sudah menghadap kiblat, ya kita tahu rukun-rukun sholatnya sudah kita pelajari. Namun ya tidak boleh dilupakan yang namanya syarat sah sholat. Harus itu adanya harus dahulu, tidak boleh dibelakangkan. Nah nanti sajalah, yang penting hafal rukun-rukunnya, masalah syarat menanti, nah itu tidak bisa begitu. Jadi harus syarat-syarat sah sholat harus didahulukan ya demi untuk masuk ke tahap pembangunan. Kalau ibarat kita bikin rumah, demi untuk masuk ke tahap pembangunan maka harus ada syarat-syarat dulu ya. Apa kalau bangunan itu ya berarti harus ada tukangnya ya, kemudian bahan-bahannya pasir, semen, juga yang lain-lainnya harus ada. Barulah kemudian ya dari bahan-bahan, dari syarat-syarat yang sudah dikumpulkan, baru bisa didirikan, bisa dibentuk sebuah bangunan. Begitupun sholat juga sama. Jadi tidak asal kita rapi saja, tidak asal kita menghadap kiblat saja, harus syarat-syarat terlebih dahulu kita perhatikan ya, karena tidak dibenarkan kita langsung begitu saja masuk pada sholat tanpa kita mementingkan, tanpa kita mendahulukan syarat-syaratnya. Nah dalam kitab ini ya pengarang kitab Safinatun Najah yakni Syekh
Samir Sumar Al-Hadromi. Sesalim bin Sumer ya. Sesalim bin Sumer Al-Hadromi. Nah di sini surutus sholati tamaniyatun. Syarat sah sholat, nah itu ada 8. Kalau rukunnya kan ada 18, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Namun kita nggak usah bingung, semuanya benar. Ya, yang 18 ya benar karena itu betul-betul rinci satu persatunya disebutkan ya pada satu urutan nomor sehingga ya menghasilkan 18. Lihat takbir kalau orang bahasa Jawa itu adalah punya ya takbirnya terbaca Fatihah ruku nina itu semuanya jumlahnya 18. Ada yang 17, ada juga yang 14. Kalau yang 14, nah itu ya kok bedanya jauh amat. Nah itu dia kan tumak nina itu bukan cuma satu, ada tumak nina pada waktu kita ruku, ada waktu itidal, pada waktu sujud. Ya, nah itu disebutnya satu kali dalam satu nomor. Jadi akhirnya rukun sholatnya sedikit, padahal jumlahnya kalau di total ya sama aja. Nah untuk syarat sah sholat ini ada 8. Toharotul hadatsa ini yang pertama harus kita perhatikan lebih dahulu yaitu masalah kesucian. Baik itu suci badannya, pakaiannya, tempatnya ataupun suci hukum hadas. Yang pertama toharotul hadatsa ini kita harus menyucikan badan kita dulu ya dari hadas kecil maupun hadas besar. Di sini hadatsa ini 2 hadas. Karena hadas itu ada terbagi 2 macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu cukup disucikan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi itu hadas besar. Jadi kalau kita punya hadas besar, nggak bisa hilang itu hukum hadas besarnya kalau kita cuma wudu. Harus dengan cara mandi. Itu hadas besar. Kalau hadas kecil cukup dengan cara berwudu. Jadi ya itu harus ya diperhatikan poin pertama suci hadas besar dan hadas kecil. Karena memang kalau kita punya hadas besar itu jangankan sholat ya, jangankan sholat kita masuk masjid aja nggak boleh. Kita diam di masjid nggak boleh itu dilarang hukumnya berdosa, hukumnya haram. Kalau kita berdiam diri di dalam masjid ya ataupun musola tapi yang sudah hukumnya wakaf untuk umum untuk sholat hukumnya sama kayak masjid. Kalau kita punya hadas besar nggak boleh. Terus kita baca misalnya ya qul huwallahu ahad karena itu ayat Quran juga sama. Kalau punya hadas besar nggak boleh. Apalagi sholat ya. Ya sholat memang betul-betul syaratnya harus suci ya. Baik itu hadas besar maupun hadas kecil ya. Karena kalau hadas besar itu maksudnya kalau hadas besar itu ya berat ya. Larangan-larangannya juga berat ya. Baca Quran nggak boleh apalagi pegang mushaf, pegang ayat Quran sekalipun itu Yasin yang kecil itu. Yasin yang kecil yang suka biasa ada mengenang 40 hari atau apa gitu kan ya. Kan ada terjemahannya juga, ada latennya juga. Itu sama. Kalau punya hadas besar atau nggak punya wudu nggak boleh. Kalau cuma nggak punya wudu boleh kita baca Quran. Ya yang penting jangan pegang. Tapi kalau sudah hadas besar, ya kalau sudah hadas besar itu jangankan baca, jangankan pegang, baca juga nggak boleh. Kalau urusannya sudah hadas besar. Apalagi sholat itu betul-betul harus sudah hilang hukum hadas besarnya dengan cara mandi. Terus yang kedua waktu harotu ani najasati bitaubi wal badani wal makan masih dengan kaitan kesucian ya ini syarat selanjutnya harus suci. Pertama yang harus suci itu badan ya nggak boleh ada di badan kita itu ada najis nggak boleh,
ada seumpama nanah, ada apalagi darah, ya. Kalau ingus nggak apa-apa tuh, ya. Kalau ingus, apalagi iler ya, acah itu nggak hukumnya nggak najis. Kalau misalnya eh, karena punya anak kecil ya punya bayi ya namanya bayi kan suka ada ingusan akhirnya ya nempel lah itu si ingusnya di baju kita ya, gimana tuh ya nggak ada baju lagi terus kita pakai sholat nah, itu nggak apa-apa karena hukumnya masih suci kalau cuma ingus hukumnya masih suci jadi ya nggak masalah dipakai sholat juga tetap sah yang nggak boleh itu yang ada di badan itu kalau seumpama yang najis itu darah kemudian apalagi nanah ya darah nanah terus termasuk muntah ya muntah itu hukumnya najis ya muntah itu hukumnya najis jadi kalau kita muntah kena baju ataupun kena ya terser apa kena tangan kena kaki ya itu juga harus dibersihin dulu karena hukumnya najis muntah itu dari perkara-perkara najis yang ada di pakaian, yang ada di badan, yang ada di tempat, ya berarti sejadahnya juga harus betul-betul teliti. Jangan sampai sejadahnya bekas di apa, kucing-kucing, ya itu nanti salatnya nggak sah. Ya, pakaiannya juga harus teliti, jangan sampai pakaian kita masih ada najisnya, kita pakai sholat. Nah, itu kita nanti dapat capeknya doang, sholatnya nggak sah. Kelihatannya aja kita sholat, kelihatannya aja kita rajin sholatnya. Ya, hukum berbicara bahwa kalau pakaian, tempat ataupun badan kita ada najisnya, itu sama aja kita hukumnya belum sholat. Hukumnya belum sholat, jadi harus betul-betul teliti. Nah, cara mencuci pakaian yang terkena najis, nah, udah pernah dibahas kan ya? Mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat. Kalau nggak ingat, nanya aja lah sama Cing Lukman ya. Ya tempat itu termasuk sejadah. Kan sejadah itu kita pakai alas ya buat tempat kita sholat. Ya, jadi hukumnya tempat itu sejadah itu. Kalau tempat itu seberapa sih? Ya kan kalau misalnya kita sholatnya kayak di ini nih alas yang buat duduk ini kan gede banget nih. Apa ini harus suci semuanya nih? Ya sebelah sini suci, ujung sana misalnya ada tai ayam, tai kotor ya, ataupun tai cicak, ataupun kena ompol yang ujung sebelah sananya. Apakah boleh kita pakai sholat yang sebelah sini? Kan jauh itu. Nah, untuk tempat ya tempat sholat itu yang namanya tempat ya kita itu sholat itu butuh tempat jadi butuh tempat maka yang harus disyaratkan harus suci itu adalah tempat sekadarnya yang kita butuhkan untuk berdiri yang kita butuhkan untuk sujud yang kita butuhkan untuk pakaian kita pada waktu kita sujud itu ya nah, jadi itu yang harus suci maka kalau tempatnya lebar banget nih kayak ini nih ya kayak tempat duduk ini alas ini kasak ya apa namanya kasak karpet ya kan gede nih kalau kita sholatnya di sini najisnya adanya di Cing Lukman tuh di situ itu nggak apa-apa karena yang gak bakalan kita sujud di situ kan paling juga sampai sini ya maka yang harus suci itu tempat itu ya sebutuh kita untuk sholatnya aja sebutuhnya kita untuk berdiri, butuhnya untuk kita sujud, ya buat kita nempelin ini dahi, jidat, ya, buat kita nempelin tangan, ya buat nempelin lutut, juga buat pakaian kita yang apa namanya, yang nempel di tempat kita itu yang harus suci. Kalau di tengah itu di pas dada ya, kalau laki-laki kan namanya nggak pakai mukena kan
bisa lowong tuh pas bagian dada di bawahnya kan bisa lowong pas sujud. Umpama misalnya ya awalnya mah ini suci, pas ya pertengahan sholat jatuh dari genteng apa kayak cicak. Kira-kira nanti kalau pas sujud ini ada di tengah-tengah lowongan pas dada ya, bawah dada nggak bakal kena pakaian sih. Karena kalau laki-laki kan ya pakaiannya baju kan untungnya nggak bakal sampai turun ke bawah. Nah itu kalau memang tempatnya sempit nggak ada lagi buat geser ya udah sholatnya terusin. Ya yang penting jangan sampai kena tangan tuh kayak cicak tuh, jangan sampai kena tangan, jangan sampai kena bagian muka yang nanti buat sujud, jangan sampai kena kaki, jangan sampai kena sarung, kena pakaian, itu aja. Ya kalau buat geser ke samping kiri kanan depan bawah udah sempit nggak ada lagi terus ada sholatnya. Itu. Kalau perempuan sih kalau wanita ya mungkin itu karena kena kan lebar ya, mungkin nanti pas sujud kena. Jadi mungkin ya sholatnya ya batal aja, karena susah nanti. Ya itu. Jadi itulah masalah tempat ya, nggak mesti tempatnya kalau misalnya tikar dia ini gede segini nggak mesti semuanya harus suci enggak ya. Sekutuhnya kita buat sholat aja gitu ya. Nah itu masalah suci badan, tempat dan pakaian. Kemudian selanjutnya wasatrul aurat. Nah harus diperhatikan juga sebelum kita sholat itu masalah aurat. Jadi sebelum kita sholat ya kita tengok dulu, kita lihat-lihat dulu udah ketutup belum nih aurat kita nih. Coba tes dulu buat sujud nanti kelihatan kan nih ya jari-jari kakinya kan kalau cewek kan ya sholat itu harus kayak pocong ya. Sekalipun pas waktu berdiri dia ketutup nggak tahu kan nanti pas sujudnya ya kadang suka kelihatan jari-jari kaki. Nah sebelum kita masuk pada sholat harus kita tes dulu tuh, coba sujud dulu nanti kelihatan gak nih telapak kaki, oh enggak berarti aman tuh, aman. Tinggal nanti kalau kita sholat kalau kerasa misalnya kayak kebuka langsung aja kita tutup, itu nggak apa-apa, langsung kita tutup seketika langsung, tetap sah sholatnya ya. Jadi jangan sampai kita udah masuk sholat ya taunya auratnya masih kelihatan, nanti itu nggak sah sholatnya. Kalau cewek itu yang boleh kelihatan itu kalau tangan ya tangan itu mulai telapak tangan ya sampai belakang itu boleh kelihatan apa sampai seputaran sini aja pergelangan, sampai seputaran pergelangan ini kalau kelihatan boleh nggak apa-apa ya, misalnya telapak tangannya kelihatan atau ini apa punggungnya ya, punggung tangan namanya ya punggung ya belakang apa, tapi kalau udah ke bawahnya kelihatan, nah itu harus segera langsung kita tutupi. Kalau dibiarin ya, kalau dibiarin nanti sholatnya bisa nggak sah. Itu kalau perempuan ya, kalau cewek. Kalau laki-laki kan ya yang penting ini lagi bicara cukup ya, lagi bicara cukup. Kalau laki-laki cukup bisa dianggap sah sholatnya sekedar nutupin dari area pusar ya sampai ya, seputarnya sampai belakang area pusar sampai bawah lutut ya, jangan pas lututnya harus ke bawah ya. Itu kalau kita bicara minimal ya laki-laki itu kalau sholat ya, kalau pengen sah minimal kalau pakaiannya nggak ada lagi, pakaiannya nggak ada lagi nih misalnya ya, punya ini doang celana pendek doang nggak ada lagi misalnya ya, baju nggak ada di celana setengah tiang, akhirnya pakai celana doang sholatnya sah ya. Yang penting ya kayak jojon celananya di atasin gitu ya, kayak jojon itu ya, jangan kayak pas ya, kalau pas kan sebenarnya melorot tuh nanti nggak sah misalnya. Sebenarnya kalau bicara aurat sih ya sekalipun itu laki-laki di luar sholat juga harus hukumnya harus tertutup ya, pas sholat kayak apa lagi karena kaitannya nanti nggak sah. Kalau di luar sholat juga sama
sekalipun laki-laki tetap hukumnya ya pusar harus tertutup, lutut harus tertutup ya. Nah, dari pusar sampai lutut harus tertutup juga meskipun di luar sholat itu hukumnya wajib juga sih, sama hukumnya wajib. Kalau di dalam sholat ya memang wajib, kemudian juga memang syarat untuk sahnya sholat. Kalau yang wanita, yang cewek, itu seluruh anggota badan kalau sholat itu harus tertutup kecuali muka dan tangan, ya telapak, ya tadi yang jelaskan telapak sampai di belakangnya punggung tangan. Ini kan bagian dalam, ini bagian luar. Itu ya masalah aurat udah ketutup rapi sholatnya karena ini musimnya musim panas gerah mulu, akhirnya kipas anginnya yang gede ya ditaruh di depan biar sholatnya busuk ya pakai kipas angin akhirnya taruh kipas angin depan ya karena saking kencang tuh anginnya. Akhirnya ini mukenanya nyingkap buka kelihatan tangannya gimana tuh kalau dibiarin lumayan nih adem nih jarinya aja harusnya langsung ditutup ya langsung dibenerin ditutup itu tetap sholatnya sah. Kalau dibuat kesempatan lumayan nih adem nih jarinya aja itu masalah aurat. Nah kemudian selanjutnya wastiqbalul kiblat harus menghadap kiblat. Jadi sebelum kita sholat itu, kita harus terlebih dahulu menghadapkan dada kita, alias badan kita harus terlebih dahulu menghadap kiblat. Kalau kita misalnya lagi keluar kemana, lagi rumah teman, lagi silaturahmi, kan biasanya nggak tahu tuh arah kiblatnya ya. Kalau jauh, nanya dulu ya sama yang punya rumah, ini kiblatnya kemana nih? Ya dikasih tahu ke sana, baru kemudian kita sholat. Jangan so tahu. Nah, kayaknya di sini nih ada kiblatnya sholat aja, ya. Itu ya sekalipun benar nanti nggak sah. Sekalipun benar nanti nggak sah. Harus nanya dulu. Atau kalau kita punya alat harus pakai apa namanya kompas. Kompas itu sekarang canggih, ada di HP Android ya. Sekarang masing-masing hampir kayaknya 90% punya HP Android. Ada itu aplikasi kompasnya. Aktifin dulu aplikasi kompasnya, lokasinya disesuaikan sama lokasi yang sekarang. Baru buka itu aplikasi kiblatnya, nanti arahnya tepat. Jangan kita menurut perasaan, kayaknya di sini ada kiblatnya nih. Itu mas sekalipun nanti benar, hadapnya udah pas ada kiblat, nanti sholatnya enggak sah. Harus kita cari dulu arah kiblatnya. Kalau kita nggak punya alat, tanya dulu. Mana nih arah kiblatnya nih? Oh ke sana. Baru kemudian kita sholat itu syarat sah sholat. Harus terlebih dahulu ada kiblat dengan cara ya itu nanya-nanya atau pakai alat. Kemudian waktu hulul waktu harus sudah masuk waktu ya. Umpamanya nih ya ini kan bentar lagi dohor nih ya. Kayaknya udah dohor nih soalnya udah panas banget nih. Ya matahari juga udah pas nih, udah di atas, udah di kepala bener nih, udah panas kayaknya udah dohor nih. Kita sholat aja tuh. Ya nggak nanya-nanya lagi, nggak lihat jam, nggak lihat jadwal. Ya sholat aja. Ya pas udah sholat ternyata bener ya lihat jadwal ternyata tepat kita tadi sholat itu memang udah pas masuk waktunya. Nah itu menurut peraturan itu sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah gimana dong ya itu ibadah itu harus ada nafsul amri dan mukalaf. Ya nafsul amri itu kenyataan memang sudah dohor. Tuan mukalaf itu harus ada usaha kita mencari tahu waktu, itu namanya tuan mukalaf. Kalau kita punya jadwal sholat, lihat dulu jadwal sholatnya. Kalau di sekitar kita banyak masjid musola, ya dengar suara adzan dulu, udah pada adzan belum nih? Nah, baru kita sholat. Itu ya. Jangan kita menurut perasaan, itu nggak boleh. Kalau ibadah itu nggak boleh menurut perasaan, nggak boleh. Ya harus mukalaf dan nafsul amri. Makanya untuk syarat sholat yang ini sudah masuk waktu nih. Nah ini harus kita melihat jadwal ataupun nanya ataupun kita patokannya suara adzan masjid ataupun musola.
ya baru kita sholat sah sholatnya. Jangan menurut perasaan. Kalau menurut perasaan hingga sekalipun benar sudah masuk zuhur itu nanti sholatnya enggak sah. Ini harus betul-betul diingati. Ya kadang kita kan suka itu main hakim sendiri. Kayaknya udah maghrib nih. Kayaknya udah maghrib nih, udahlah sholat aja. Itu nggak boleh. Ya. Harus kita lihat ya. Sama kayak puasa atau sahur juga sama. Nggak boleh kita menurut perasaan nggak boleh. Kecuali akad-akadan. Kalau di fikih itu kecuali akad. Kalau akad itu yang penting nafsul amri sekalipun bermukalafnya salah, yaitu akad. Boleh kalau akad. Kalau dijelasin ya nanti jauh lagi itu nanti aja. Nah kemudian wal ilmu bi fardiyatiha, tahu rukun-rukunnya. Ya, makanya kita wajib hukumnya harus ngaji karena syarat ibadah itu harus tahu ilmu, harus tahu ilmunya. Yang ini rukun, yang ini sunnah harus tahu. Ya harus tahu. Ya kalau baca Fatihah itu hukumnya rukun, kalau sholat ya hukumnya rukun. Terus apa lagi? Takbiratul ihram rukun. Terus diri rukun, kalau sholat tuh kalau sunnah boleh duduk. Terus apa lagi? Ruku, sujud, iktidal, tumanina, ya baca tahiyat akhir, salawat nabi, ya duduk tahiyat akhir, kemudian duduk antara dua sujud, baca salam, itu hukumnya rukun. Itu harus tahu, ya harus tahu. Karena di sini syarat salat itu wal ilmu bifardiyati harus tahu ilmunya, alias harus tahu rukun-rukunnya. Yang nggak boleh kita sholat itu hukumnya ikut, nggak boleh asal ikut. Nah, nggak ngaji juga sholat bisa, yang penting kita ikutin aja orang-orang kayak gimana sholatnya, kita ikut aja. Nah itu ya hukumnya sholatnya kalau kayak gitu nggak sah. Harus kita ada ilmu sendiri, kalau sholat itu harus ada ilmu sendiri, nggak boleh kita ngikut, ya nggak boleh ngikut. Harus ngaji, ngomong gampangnya mah harus ngaji biar tahu ilmunya. Kan memang sholat itu ilmu yang kelihatannya. Sholat itu gimana? Yaitu takbir, kemudian diri, ya. Kalau orang ruku ya ikut ruku ya. Orang sujud ya sujud, ya. Orang bangun lagi ya bangun lagi. Orang salam, kan kelihatan tuh. Ya ilmunya kayak gampang. Ya, itu sih. Biar kita ngaji juga gampang sholat mah ikut aja ke masjid ya gampang ini. Nah ternyata yang nggak bisa gitu, syarat sah sholat itu harus tahu ilmunya. Makanya ngaji itu ya hukumnya wajib. Walaupun ini fardhun ala kulli muslimin wa muslimati, ya minal mahdi ilal lahdi, dari apa hitungan dari brojol sampai dimasukin ke tempat asal. Apa? Tanah. Dan ya. Wa Allah yang tidak ardon min qunutiha sunatan. Jangan sampai lagi syaratnya, jangan sampai yang fardu yang kita yakini itu sunnah. Yang udah jelas baca Fatihah itu hukumnya rukun. Ya, semua madhab juga mengatakan rukun. Paling perbedaannya antara baca bismillah dan enggak ya. Ada yang wajib baca bismillah, ada yang enggak. Ya, kalau yang wajib baca bismillah berarti 7 ayat itu dari bismillah. Kalau yang enggak berarti 7 ayat hitungnya langsung dari alhamdulillah aja. Nanti ayat terakhir dibagi 2. Udah jelas Fatihah hukumnya rukun. Malah ini mah ya kayaknya Fatihah itu sunnah deh. Ya, dia yakinnya Fatihah itu sunnah, meyakini baca Fatihah hukumnya sunnah, padahal udah jelas itu rukun. Nah, itu sholatnya tidak sah. Jadi jangan sampai ini syarat yang berapa ini? Yang pokoknya syarat sholat adalah enggak ingat urutannya. Jangan sampai yang rukun-rukun sholat itu kan rukun itu hukumnya wajib ya. Yang rukun-rukun sholat itu jangan sampai kita yakini sunnah. Kalau yang rukun sudah diyakini sunnah, itu sholatnya nanti tidak sah. Ya, kalau bingung lah. Ya,
rukun sholat nggak apal-apal, sunah-sunahnya juga sama nggak apal-apal. Udahlah bagi saya mah semuanya rukun. Ya, kalau menurut saya mah daripada saya nggak apal-apal, buat saya ini semuanya rukun aja. Ya, dari usolli rukun, pokoknya rukun semuanya. Baca surat rukun, mendingan kayak gitu. Boleh itu nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, karena nggak menghilangkan yang rukunnya enggak. Daripada yang rukun nanti disunahin itu yang masalah, nanti dosa sholatnya. Kalau yang sunnah dibilang rukun sih masih mending, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau sebaliknya mah nggak apa-apa. Kalau yang udah yang rukun dia nggak sunnah itu yang bahaya. Wajibinabul muktilat, syarat yang terakhir itu harus kita menjauhi pembatalan sholat. Untuk pembatalan sholat ada nanti selanjutnya ada pembahasan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan.